Semoga dengan kehadiran ibu-ibu dapat mendoakan kakak kami. Semoga kakak kami diampuni segala dosa-dosanya, diterima semua amal ibadahnya, dan diterima di surga Firdausnya Allah. Saya mengucapkan sekali lagi kepada ibu-ibu yang telah meringankan kakinya, yang menyempatkan waktunya untuk mendoakan kakak kami, yang alhamdulillah pada pengajian ini yang awalnya diturunkan hujan kepada Allah sebagai berkah dan akhirnya berhenti. Semoga ibu-ibu dengan kehadiran ibu-ibu, semoga kakak kami diampuni segala dosa-dosanya, dan kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semua. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyambutan ibu-ibu, karena beginilah adanya kami ini. Mungkin hanya ini sambutan dari kami. Sekali lagi kami mohon maaf atas kekurangan kami, dan mohon doanya agar kakak kami diampuni segala dosa-dosanya, diterima semua amal ibadahnya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, alhamdulillah yang baru saja kita dengarkan sambutan dari sahabat terbaik. Mudah-mudahan kita dapat memahaminya dan dapat sebaik-baiknya. Untuk itu mari kita dengarkan itu lanjut sambutan dari guru kita Al-Mukarramah Muhtaramah Ustazah Haja Khairiah. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul di rumah. Kita biasanya manggilnya Oma ya. Namanya Oma John biasanya kita kenalnya. Namanya Khaironi ya. Kita doakan semoga Ibu Khaironi ya diampuni segala dosanya, dimasukkan ke dalam surganya Allah ya. Semoga dalam lindungan Allah. Begitu juga dengan keluarganya, semoga ditambahkan kesabarannya, ditambahkan kekuatan lahir dan batin, agar tetap menjalankan hidup yang tetap dalam ibadah kepada Allah. Shalawat serta salam kita haturkan pula kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya saya juga mohon maaf karena pada saat Omah gak ada ya, saya juga lagi ada kegiatan. Tapi insya Allah doa dari keluarga kita, keluarga saya ya, insya Allah selalu teriringi buat Allah. Mohon maaf ya dari pihak keluarga, berdiri belum sempat hadir. Alhamdulillah sekarang bisa hadir. Pada hari ini ke-7 harinya ya, 7 hari Allah. Baik ibu sekalian, tidak banyak yang saya berikan sambutan kepada kita semua. Ada suatu hadis yang mengatakan bahwa apabila meninggal anak Adam, putuslah amal ibadahnya ya Bu, kecuali ada 3. Apa Bu? Nomor 1 anaknya soleh ya. Nomor 2 sedekah. Yang pertama sedekah, amal jariyah. Yang kedua ilmu yang manfaat. Yang ketiga anak yang soleh yang selalu mendoakan. Kalau anaknya soleh tapi nggak mendoakan, tetap nggak dapet ya Bu. Nah sekarang kita harus ingat sudah seberapa banyak sedekah yang kita berikan untuk amal kita yang akan ikut mendampingi kita kalau kita sudah tidak ada, sudah ada di alam barzakh. Kalau kita ingat-ingat mah, kalau saya lihat karena
Oma juga jadi ketua PUMG PAUD saya. Masya Allah, sedekahnya tidak terbilang. Dah, pokoknya beres begitu kalau Oma. Gak usah susah-susah berdiri, tenang aja. Suruh tenang jadi. Kepala sekolah juga tenang. Ada Oma soalnya ya. Urusan udah, gak usah dipikirin, tenang aja. Ada rezekinya begitu. Itu sedekahnya banyak sekali. Kalau yang saya rasakan selama bergaul sama saya nih Oma. Pokoknya udah oke, apa-apa oke. Nah, sekarang kita, sedekah kita udah sejauh mana? Nanti akan mendampingi kita di alam barzah. Karena sedekah yang sedikit, ya nanti juga kita terima sedikit. Kalau sedekah kita banyak, itu juga akan datang mendampingi kita. Ya, pokoknya ngikutin kita kemana? Ngikut. Kalau banyak ya banyak lagi sedekah. Insya Allah. Mulai dari sekarang kita sedekah. Nah, kalau sedekah yang terus menerus kita dapat, kita ngasihnya kemana? Kita sedekahkan kemana? Ke masjid. Terus ke pesantren. Terus ke anak yatim. Kalau ke masjid, ibarat kata pakunya saja, kita sedekah pakunya saja. Selama masjidnya itu masih berdiri, itu paku masih nempel, itu sedekahnya terus mengalir sampai masjid itu roboh. Walaupun kita sudah tidak ada di alam dunia, tapi tetap itu sedekahnya ngalir ke kita. Mau apa mau? Yang gak mau siapa tunjuk tangan? Itu kalau pakunya doang. Apalagi beli semennya, beli apanya lagi, masya Allah. Itu pahalanya ngalir terus. Itu sedekah yang tidak akan pernah putus selama kita ada di alam kubur. Itu yang mendampingi kita. Makanya jangan pelit-pelit ya Bu. Kalau ngaji jangan 2.000. Saya tahu nih. Oh enggak, orang sini mah kayaknya 100.000 semua nih kalau ngaji. Amin ya Rabbal. Jangan pelit-pelit kalau sedekah. Pahalanya tuh nanti ngikut sama kita. Itu yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua apa Bu? Ilmu yang manfaat. Makanya saya, insya Allah ya, ilmu saya bermanfaat buat ibu-ibu. Tapi ibu praktekin juga ya, jadi bermanfaat. Ini sudah ada nih murid saya nih, alhamdulillah. Udah ridho saya nih bisa meneruskan ya ilmu tajwid, Quran dan tajwid. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat juga buat kita semua. Yang belum bisa baca Quran sok belajar. Mama saya boleh, Mama Nunung boleh, atau siapa saja yang ada ustazah di sini, monggo ngaji, baca Quran. Karena membaca Al-Quran itu dengan tajwid yang baik, 1 huruf 10 kebajikan. Itu ilmu yang kita dapatkan. Ibu-ibu gak mau baca Quran, 1 huruf 10 kebajikan. Ibu 1 kebet aja di Al-Quran, itu berapa huruf? Dikali 10 kebajikan, itu pahala yang akan kita dapatkan, yang bisa mendampingi kita kalau kita ada di alam barzah. Mau apa mau? Yang gak mau siapa tuh di tangan? Mau semua ya, hanya belajar ya. Jadi ilmu yang manfaat, ilmu apa saja yang ibu miliki, ilmu akhirat atau ilmu dunia, dikasih ke teman-teman. Jadi saling berbagi. Ilmu yang manfaat kan banyak, bukan hanya ilmu agama aja ya, ilmu yang lain, yang ilmu masak. Jadi dia bisa masak itu manfaat juga. Yang penting ilmu yang manfaat yang diberikan. Ya, kita ajarkan, nanti yang kita ajarkan dia ngajar lagi, itu 2 kali lipat tuh ilmunya yang manfaat. Nanti di sana lagi diajarkan lagi, itu berapa kali ilmu kita yang manfaat. Nanti murid kita ngajar, masya Allah. Ya, insya Allah jadi ilmu yang manfaat buat kita nanti di alam kubur. Itu yang akan kita dapatkan. Nah yang terakhir apa Bu? Doa anak yang soleh atau solehah itu yang nyampe terus ke kita. Selagi kita didoakan sama anak kita, insya Allah doanya itu akan terus mengalir. Kita kan orang suka baca gini ya, ilarui khususon, ya Bu, khususon, jadi khusus buat ibu atau bapak kita. Ibarat kata nih Bu, kalau misalnya makanan satu tampah tuh, kalau kita ngaji sama Habib kan dapat satu tampah ya, ilarui khususon, ya, Khairani binti siapa Bu? Bapak Sabeni. Saya nggak tahu kemana, binti pulang aja karena belum tahu siapa bapaknya. Ilari khususan Khairani binti Sabeni. Itu setampah itu buat
omah sendiri. Pahalanya, ibarat pahalanya besar untuk ibu. Tapi kalau misalkan ilaru susun minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, ibarat kata setampah itu makannya bareng-bareng. Ada almarhum ini, almarhum itu, makannya bareng-bareng, tapi dapat pahalanya karena minal muslimin wal muslimat. Kalau ibu bapak atau siapa saja yang termasuk orang yang muslimin muslimat atau mukminin mukminat dapat pahalanya, cuma sedikit. Tapi kalau udah dilarui khusus dari anaknya yang soleh atau cucunya yang soleh, itu akan dapat besar pahalanya buat roh kita. Bu, kalau doa anak yang soleh yang terus menerus mendoakan kita, insya Allah pasti sampai. Cuma masalahnya gini Bu, kalau misalkan kita didoakan paling juga dengan 3 generasi, iya apa iya? Iya, 1 generasi anak kita, kedua generasi cucu kita, ketiga generasi cicit kita, yang keempat masih doain kita nggak ya? Bu, masih ingat apa enggak ya? Ibunya atau neneknya menghadirkan nama kita enggak ya? Kalau menghadirkan mah insya Allah alhamdulillah masih dapat ilaruhi. Kalau 3 generasi kita tidak hadirkan kepada cucu kita, tidak dihadirkan kepada cicit kita, apalagi tuh yang paling bawah. Paling 3 generasi, maksimal 4 generasi yang mendoakan kita ilaruhi khususannya. 4 generasi dari 4 generasi ke sana kita paling mendapat minal muslimin wal muslimat, pahalanya bareng-bareng. Ya Pak iya? Iya. Makanya nih kalau nenek meninggal, anaknya itu ibunya harus dikasih tahu ilaruhi khususan. Nanti punya cucu ilaruhi khususan, jangan lupa. Punya cicit ilaruhi khususan, dihadirkan kepada generasi kita sehingga nama kita tetap tercatat. Ibu apa ya? Ya, harus dihadirkan terus di generasi bawah kita. Insya Allah. Nah, untuk menjadikan anak yang soleh dan soleha, ibu tahu bagaimana cara mendidiknya? Bu, kepada diam. Yang pertama apa Bu? Yang pertama, ya pada diam. Yang pertama bisa baca Quran. Anak kita harus bisa baca Quran sebelum anaknya, ibunya dulu. Gimana mau ngajarin ibunya nggak bisa, Iqra aja belum lulus. Iya Pak iya? Iya, sama yang lainnya. Jadi kitanya dulu, ibunya yang harus pinter membaca Al-Quran, paling tidak apalagi dengan tajwidnya. Baru anak kita, Bu, saya kan udah tua Bu, susah baca Quran. Ngajiin ke siapa, kayak belajar mengaji, belajar Al-Quran sehingga bisa mengaji. Nanti kalau kita udah belajar, siapa yang ngaji? Ya kan anak kita yang ngajiin kita. Jangan orang lain mah ya dapat sih guna muslimat. Tapi kalau anak kita, pahalanya kan ilaruhi khususan. Itu pahalanya banyak buat ibunya. Yang ngajiin siapa? Anak, mantu, cucu. Kalau mereka semua nggak bisa ngaji, yang ngajiin siapa? Kudu orang ngaji, kudu dibayar. Dibayar nggak? Ngajiin 1 minggu bayar berapa juta? 5 juta. Nah, kalau sama anak kan gratis ya Bu. Udah pahalanya nyampenya langsung, udah gratis. Enak apa enak? Nah, untuk mendidik anak kita bisa doakan kita pada saat meninggal, ajarin ngaji. Di mana saja ngaji, yang penting bisa baca Quran. Kan enak kedengaran Yasin wal Qur'anil Hakim. Siapa sih? Itu anak yang meninggal. Kan bagus juga nama kita kan. Itu siapa? Orang lain ya. Emang anak pada kemana? Begitu kan biasanya ya. Nah, jelek juga jadi kitanya. Itu yang ngaji siapa? Anak, cucu, mantu semua ngumpul bacain Yasin. Kalau kita udah lagi melonjak, alhamdulillah punya anak yang ini.
barangkali enggak. Ya, makanya bersyukurlah anak-anak yang mampu menjadi hafizah. Insya Allah dia bisa menyelamatkan 70 keluarga kita masuk ke dalam surga. Kalau hafalannya itu dipelihara sebaik-baiknya. Itu bisa 70 keluarga besar atau kiai-kiainya atau guru-gurunya bisa diselamatkan nanti, bisa masuk surga. Ibu nggak mau punya anak hafiz-hafizah, nggak mau, bisa, nggak mau banget. Bagaimana caranya? Santrenin anak ibu, pesantren tahfidz atau pesantren apa aja, yang penting ada hafiznya atau hafizahnya. Jadi ibu kalau tinggal anak pesantren demi nanti kitanya sedih mas sedih, biarin aja, kuatin, masukin pesantren. Pesantrennya hafal Al-Quran, paling tidak 5 juz aja, itu bisa menyelamatkan kita, apalagi sampai 30 juz, insya Allah. Nah itu kan anak yang soleh tuh cirinya, 1 bisa mengaji. Yang kedua apa bu? Bu, katanya punya anak yang soleh. Yang kedua apa? Nggak tahu. Menjalankan perintah Allah. Apa perintah Allah? Sholat. Yang paling penting, udah ngaji, udah sholat. Ya Allah bu, susah apa susah ngajarin anak sholat? Susah-susah gampang. Kalau gampangnya, kalau susahnya, sebelum anak sholat kita dulu yang rajin sholatnya. Anak tidak akan pernah, maksudnya gini, anak itu akan selalu melihat orang tuanya. Dia bisa bantah sama kita. Nak sholat, ibu sama ayah aja nggak sholat, ngapain nyuruh-nyuruh? Begitu anak sekarang lah ya. Iya apa iya? Iya. Dibalikin nasihat kita. Coba kalau orang dulu sholat nih, iya sholat, kenapa ibu bapaknya sholat tepat waktunya, ada waktunya berjamaah dalam satu waktu, mau maghrib kayak mau isya kayak mau zuhur kayak, yang penting ada bapak ibu anak jamaah sholatnya. Ya, sebelum anak kita pinter sholatnya, kita dulu orang tuanya. Ini semua sholatnya pada bager betul. Insya jangan sampai tidak sholat. Biarin Bu Rini mah kalau ngasih tahu begitu, pedes ngomongnya. Tapi kan pedes jadi sehat ya. Baik omongannya, tapi buat obat buat ibu yang lagi sakit, hatinya ibu nih yang lagi sakit, makanya diobatin. Yang